Silakan Pak Marjuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama syukur alhamdulillah kepada Allah Ta'ala pada sore hari ini kita pertemukan dalam kuliah. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen kita Al-Ustaz Dr. Akhir Zain dan para teman-teman yang saya muliakan. Izinkan saya pada sore hari ini akan membawakan materi penelitian kualitatif dan kuantitatif Qur'ani. Kita langsung saja sahabat-sahabat teman-teman semua. Kendati buku tentang kualitatif dan kuantitatif sudah sangat banyak ditulis oleh para pakar penelitian, baik metodologi penelitian kualitatif atau kuantitatif, baik secara psikologis maupun praktis. Pertanyaannya mengenai perbedaan keduanya masih tetap saja muncul. Maka sebagai penulis dari materi ini saya akan uraikan perbedaan keduanya secara singkat. Apa metode penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Tentunya disandingkan dengan kata Qur'ani, karena topik kita adalah di tafsir Al-Quran, yaitu di Qur'ani. Secara singkat bahwa metode penelitian kualitatif lahir sebagai reaksi terhadap metode penelitian kuantitatif yang jauh lebih dulu ada dan dianggap bersifat mekanistis, tidak mampu membongkar masalah secara mendalam, kurang menempatkan manusia sebagai makhluk berkesadaran dan intensional dalam bertindak, memandang segala persoalan kehidupan dalam hubungan kuasalitas dan saling terkait, bertumpu hanya pada realitas yang tampak atau empirik, dan tidak melihat suatu di balik yang tampak. Bagi metode penelitian kuantitatif, ukuran ilmiah atau saintifik adalah sesuatu yang tampak atau empirikal. Apa saja yang tidak empirik tidak bisa dikategorikan sebagai ilmiah, jadi tidak sebagai ilmiah. Padahal dalam kehidupan ini ada realitas yang tampak dan ada yang tidak nampak. Malah jumlahnya jauh lebih banyak yang tidak nampak. Kemudian, lebih dari itu, metode penelitian kuantitatif dipandang oleh para pakar tidak mampu menjawab persoalan yang memerlukan pemahaman, understanding secara mendalam, melainkan penjelasan yang bersifat umum. Jika penelitian kualitatif lebih menekankan kedalaman pemahaman, maka penelitian kuantitatif lebih menekankan leluasa cakupan. Tentu saja telah menjadi sebuah dalil bahwa semakin luas cakupan semakin tidak bisa mendalam, dan sebaliknya. Semakin mendalam semakin tidak bisa mencapai cakupan yang luas. Karena itu masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga menanyakan mana yang lebih baik menjadi tidak relevan. Yang pertanyaan mana yang lebih baik adalah tidak relevan. Pilihan sebuah metode adalah pilihan sebuah tujuan penelitian. Tentunya kalau kita meneliti sesuai dengan mana yang kita gunakan, penelitian kualitatif atau kuantitatif. Kata pemahaman dan penjelasan kemudian menjadi dua kosakata yang kontras dan berimplikasi sangat luas. Secara metodologis sekaligus menjadi penegas sangat jelas bahwa tujuan akhir metode penelitian kualitatif ialah untuk memahami atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat untuk diteliti secara mendalam. Sedangkan metodologi penelitian kuantitatif dimaksudkan untuk menjelaskan atau memperoleh penjelasan mengenai fenomena atau gejala yang diteliti secara umum atau yang lazim disebut sebagai generalisasi. Karena tujuannya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, maka metode penelitian kualitatif mensyaratkan data yang kaya dan keterlibatan peneliti dengan partisipan, langsung terjun kepada partisipan. Tentunya nanti akan kita kaitkan dengan Qur'ani. Ya, langsung keterlibatan peneliti dengan partisipan penelitian secara penuh, dan karenanya memerlukan waktu lebih lama. Sedangkan metode penelitian kuantitatif karena bertujuan untuk memperoleh penjelasan secara umum mengenai gejala yang diteliti,
maka yang pokok adalah keterwakilan sampel atau responden saja. Dan karena itu tidak memerlukan waktu yang berlama-lama dengan partisipan penelitian. Ya. Jadi beda dengan kualitatif yang kita jelaskan dengan kuantitatif. Kemudian selanjutnya, apa bedanya antara memahami dan menjelaskan? Menurut filsafat, metodologi penelitian, jika memahami merupakan upaya memperoleh pengetahuan atau knowledge mengenai alasan dari dalam diri pelaku tentang apa, bagaimana, dan mengapa sebuah tindakan terjadi atau dilakukan internal reason. Karena memandang manusia sebagai makhluk berkesadaran dan intensional dalam dirinya, maka menjelaskan adanya upaya memperoleh pengetahuan, knowledge, mengenai faktor-faktor penyebab dari luar, external causes, tentang apa, bagaimana, dan mengapa sebuah tindakan atau peristiwa itu terjadi. Karena memandang manusia sebagai makhluk mekanistis yang hanya bertindak jika ada rangsangan atau stimulus dari luar dirinya. Ya. Kemudian dalam pandangan penelitian kualitatif, manusia bertindak bukan karena ada rangsangan yang membuatnya bertindak, tetapi karena ada kesadaran dan interpretasi atau pemaknaan terhadap gejala yang ada di depannya. Sebagaimana dipaparkan di muka di awal, sebagaimana dipaparkan di awal tadi, manusia adalah makhluk super kreatif yang kaya ide dan gagasan, yang tidak mungkin bertindak hanya karena ada rangsangan atau stimulus dari luar dirinya. Manusia bukan benda mati, melainkan makhluk hidup yang terus berkreasi, kendati macam dan tingkat kreativitasnya berbeda-beda. Sikap dan tindakan manusia terhadap sesuatu juga sangat tergantung pada bagaimana dia memaknai sesuatu itu. Oleh karena itu, terhadap sesuatu atau barang yang sama, manusia yang satu dengan yang lain bisa jadi berbeda-beda dalam pandangannya. Misalnya, ada satu misal, seseorang yang memiliki kenangan, ya kenangan indah atau bagaimana, begitu indah dengan sekolah tempat dia belajar, tentu akan memiliki sikap yang berbeda dengan seseorang yang hanya memiliki pengalaman hidup yang biasa-biasa saja di sekolah itu misalnya. Jadi yang memiliki pengalaman indah ketika di sekolah berbeda dengan yang tidak memiliki pengalaman, artinya biasa-biasa saja. Karena itu jika beberapa orang ditanya mengenai pandangannya terhadap sekolah yang sama itu, mereka akan memberikan jawaban yang berbeda. Jadi jawabannya pasti berbeda satu dengan yang lain. Itu tidak lain, apa faktor yang menyebabkan ini? Itu tidak lain karena pemaknaan atau interpretasi mereka semuanya yang berbeda terhadap objek yang sama, yaitu sekolah yang kita sebutkan tadi. Dengan demikian, metode penelitian kualitatif pada dasarnya adalah metode pemaknaan atau interpretasi terhadap sebuah fenomena atau gejala, baik pada pelakunya maupun pada produk dari tindakannya. Tentu saja untuk bisa memaknai secara mendalam suatu fenomena itu diperlukan metode pengumpulan. Ya, pengumpulan data yang berbeda dengan metode penelitian kuantitatif. Jika metode penelitian kuantitatif mengandalkan metode kuesioner, ya, tes, pengukuran, dan dokumentasi, maka metode penelitian kualitatif mengandalkan metode wawancara. Jadi langsung dia ke responden atau kepada objek langsung, kepada orang misalnya. Jadi harus ada wawancara yang secara mendalam, secara tuntas. Observasi partisipatif, jadi langsung ada observasi ke lapangan dan diskusi kelompok dengan latar alam yang ada di sekitar itu. Jika kualitas dari penelitian kuantitatif sangat tergantung pada kualitas metode perolehan data. Jadi kualitas dari penelitian kuantitatif itu sangat ditentukan pada data, ya, yang dilakukan, yang dikumpulkan. Maka kualitas data penelitian kualitatif sangat tergantung pada peneliti itu sendiri. Serajin apa dia untuk meluangkan waktu untuk mengumpulkan data dari wawancara, response, dan lain sebagainya. Ya. Karena itu semakin peneliti berpengalaman melakukan penelitian, maka hasil penelitian akan semakin berkualitas. Nah, itu sudah jadi suatu kesimpulan. Jika
peneliti berpengalaman, sering dan berpengalaman dalam melakukan penelitian, maka hasil penelitian itu akan semakin berkualitas. Secara pragmatik, ya, metode penelitian kualitatif berada di bawah payung paradigma interpretisme atau fenomenologisme. Sedangkan metode penelitian kuantitatif berada di bawah payung paradigma positivisme. Ya, di dalam filsafat ilmu sosial, positivisme artinya adalah ada, artinya nyata dan konkret. Ya, berbeda dengan paradigma positivisme yang bertumpu pada data yang konkret. Jadi dia pada data saja. Maka sebaliknya paradigma interpretif atau fenomenologisme justru berurusan dengan hal-hal di balik yang tampak. Nah, baginya gejala yang tampak bukan realitas yang sesungguhnya. Ya, bukan realitas yang sesungguhnya. Sebab itu hakikatnya hanya merupakan pantulan dari yang tidak tampak. Nah, fenomenologisme memang tidak ada sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba. Selalu ada sesuatu yang melatar belakanginya, kendati tidak dalam hubungan sebab akibat, ya, melainkan dalam hubungan timbal balik. Tugas peneliti kualitatif ialah membongkar semua sesuatu itu di balik yang tampak, yang nyata nampak itu. Dengan istilah lain, tugas peneliti adalah untuk menyatakan sesuatu yang tidak tampak, ya, menjadi sesuatu yang tampak, yang awalnya tak nampak menjadi nampak. Nah, itu dalam penelitian kualitatif itu, ya. Ya, to become noun atau art dan lain sebagainya. Kemudian karena itu peneliti bukan sembarang orang. Ia adalah ilmuwan yang tegas, memproduksi, memahami, mengembangkan dan menjelaskan kompleksitas kehidupan menjadi ilmu pengetahuan, dan karenanya sungguh mulia, ya, jika dia terjun dalam penelitian itu. Melalui karya para ilmuwan itu, ilmu berkembang pesat untuk kemaslahatan umat manusia. Di tangan ilmuwan kehidupan manusia menjadi lebih beradab, sebab hal-hal yang kompleks bisa disederhanakan sehingga masyarakat umum bisa memahaminya. Sebuah misteri bisa diungkap sejelas-jelasnya. Ya, sebuah peristiwa bisa diungkap dengan sejelas-jelasnya. Walaupun hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, ya, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Ya, tapi tadi disebutkan yang nggak nampak bisa menjadi nampak. Saudara-saudara, kemudian dikaitkan dengan Qur'ani, yang dengan Quran berarti kalau kita melihat dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah kita sesuaikan dengan Quran, dengan arti bahwa kalau yang diteliti itu adalah tentang Quran, bagaimana misalnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam sebuah komunitas, Quran itu bisa diteliti dengan penelitian kualitatif atau kuantitatif. Nah, jadi tidak bisa tidak tertutup kemungkinan para saudara-saudara kita, para ilmuwan telah lebih dahulu meneliti dalam masalah Qur'ani dalam kehidupan masyarakat misalnya. Nah, inilah mungkin yang pengantar dari apa yang bisa saya sampaikan dari isi makalah kami, penelitian kualitatif dan kuantitatif Qur'ani. Mungkin sementara saya sampaikan banyak kepada teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator Sir Surya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Marzuki atas paparan yang luar biasa ya tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif Qur'ani. Sekarang hari ini ada 2 pemateri ya, dan hari ini pertemuan yang terakhir akan disampaikan oleh Ustadz Asmu'i ya, Pak Asmu'i, yang akan membahas tentang metode belajar dan pembelajaran Quran ya, atau petunjuk Al-Quran tentang belajar dan pembelajaran. Pak Asmu'i udah siap, Pak Asmu'i? Tolong di share screen Pak Asmu'i, PowerPoint-nya, materinya. Pak Asmu'i. Baik, sambil menunggu Pak Asmu'i, jika ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif. Siap. Pak Asmu'i, bisa di share screen sekarang materi Bapak, langsung presentasi karena kita ini direkam, jadi kalau bisa jangan ada jeda gitu supaya cantik nanti hasilnya. Saya minta tolong Pak Surya, share screen.
Oke, bentar ya Pak ya. Jadi Pak Asmo ini akan membahas tentang petunjuk Al-Quran mengenai belajar dan pembelajaran. Ya, silakan Pak Asmoe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bila yang sama kita hormati, kita muliakan guru kita, dosen kita, pembimbing kita, dan juga kawan-kawan sekalian, teman-teman seperjuangan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kali ini saya akan membawakan sedikit menjabarkan materi, yaitu tentang petunjuk Al-Quran, tentang belajar dan pembelajaran. Istilah belajar adalah sebagai upaya perubahan tingkah laku dengan serangkaian kegiatan, seperti membaca, mendengar, mengamati, meniru, dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain, belajar sebagai kegiatan psikofisik untuk menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya. Adapun yang dimaksud pembelajaran adalah usaha kondusif agar berlangsung kegiatan belajar dan menyangkut transfer of knowledge serta mendidik. Dengan demikian, belajar dan pembelajaran adalah dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan, di mana keduanya merupakan interaksi edukatif yang memiliki norma-norma. Dan sesuai dengan materi ini, kawan-kawan sekalian, bahwasanya dalam pembelajaran Al-Quran itu ada metode Al-Quran dalam pembelajaran dan dalam belajar dan pembelajaran. Metode adalah al-manhaj atau al-wasalah, yakni sistem atau pendekatan serta sarana yang digunakan untuk mengantar kepada suatu tujuan. Tanpa metode, proses pembelajaran tidak akan dapat tercapai efektif dan efisien menuju ke tujuan pendidikan. Metode pendidikan yang tidak tepat guna akan menjadi penghalang kelancaran jalan proses pembelajaran sehingga banyak tenaga dan waktu yang terbuang sia-sia. Dan Al-Quran sebagai kitab suci memiliki cara atau metode tersendiri untuk memperkenalkan ajaran yang terkandung di dalamnya. Dalam Al-Quran terdapat metode yang tepat guna menghantarkan tercapainya tujuan pendidikan yang islami sebagaimana yang dicita-citakan. Berkaitan dengan ini, maka akan dijelaskan metode-metode Al-Quran dalam belajar dan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama ada metode dialog atau diskusi. Jadi metode diskusi dapat diartikan sebagai jalan untuk memecahkan suatu permasalahan yang memerlukan beberapa jawaban alternatif yang dapat mendekati kebenaran dalam proses belajar dan pembelajaran. Metode ini bila digunakan dalam proses belajar dan pembelajaran akan dapat merangsang peserta didik untuk berpikir sistematis, kritis, dan bersikap demokratis dalam menyumbangkan pikiran-pikirannya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ada juga yang kedua, metode kisah. Metode kisah yakni cara mendidik dengan mengandalkan bahasa, baik lisan maupun tulisan, dengan menyampaikan pesan, message atau informasi dari sumber pokok sejarah Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Salah satu metode yang digunakan Al-Quran untuk mengarahkan manusia atau peserta didik ke arah yang dikehendakinya adalah dengan menggunakan cerita kisah. Misalnya saja, kisah nabi-nabi disebutkan dalam Al-Quran untuk memberikan kekuatan psikologis kepada peserta didik. Dalam artian bahwa dengan mengemukakan kisah-kisah nabawi kepada peserta didik, mereka secara psikologis terdorong untuk menjadikan kisah para nabi sebagai uswah atau suri tauladan. Ada juga yang ketiga, metode perumpamaan. Metode ini disebut pula metode amsal, yakni cara mendidik dengan memberikan perumpamaan
sehingga mudah memahami suatu konsep. Perumpamaan yang digunakan atau yang diungkapkan Al-Quran memiliki tujuan psikologis edukatif yang ditujukan oleh kedalaman makna dan ketinggian maksud. Dampak edukatif dari perumpamaan Al-Quran diantaranya adalah memberikan kemudahan dalam memahami suatu konsep, mempengaruhi emosi yang sejalan dengan konsep yang diumpamakan. Dan juga ada yang keempat, metode keteladanan. Metode ini disebut pula metode meniru, yakni suatu metode pendidikan dan pengajaran dengan cara mendidik, memberikan contoh tauladan yang baik kepada peserta didik. Dan dalam Al-Quran, kata teladan diproyeksikan dengan kata uswah, yang kemudian diberi sifat di belakangnya seperti sifat hasanah, yang berarti teladan yang baik. Metode keteladanan adalah suatu metode pembelajaran dengan cara mendidik, memberikan contoh teladan yang baik kepada peserta didik, agar ditiru dan dilaksanakan. Yang kelima juga ada metode praktek dan pengulangan. Metode ini disebut pula metode praktek pengulangan, yakni suatu metode pendidikan dan pembelajaran dengan cara mendidik, memberikan ulangan. Misalnya latihan praktek sholat atau dalam bentuk final semester untuk menguasai suatu materi pendidikan secara praktis. Diperlukan latihan-latihan secara teratur dan berulang-ulang. Dengan latihan teratur, maka pengetahuan dan keterampilan tertentu tidak saja dapat dikuasai secara sempurna, tetapi juga selalu siap untuk dipergunakan kapan saja. Ada juga yang keenam, metode ibrah dan mau'izah. Metode ini disebut pula metode nasihat, yakni suatu metode pembelajaran dengan cara mendidik, memberikan motivasi. Metode ibrah atau metode mau'izah, nasihat, sangat efektif dalam pembentukan keimanan, mempersiapkan moral, spiritual dan emosional pendidik. Dan emosional peserta didik maksudnya. Serta nasihat yang dapat membukakan mata peserta didik terhadap hakikat suatu, serta motivasinya untuk bersikap jujur, berakhlak luhur, berakhlakul karimah, mulia, dan serta membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam. Yang ketujuh ada juga metode targhib dan tarhib. Istilah targhib dan tarhib dalam Al-Quran berarti ancaman atau intimidasi melalui hukuman yang disebabkan oleh suatu dosa kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi, ia juga dapat diartikan sebagai ancaman Allah melalui penonjolan salah satu sifat keagungan dan kekuatan ilahiyah agar peserta didik teringat untuk tidak melakukan kesalahan kembali. Metode ini telah digunakan oleh masyarakat secara luas, orang tua terhadap anaknya misalnya, atau pendidik terhadap peserta didiknya. Bahkan Al-Quran ketika menggambarkan surga dengan kenikmatannya dan neraka dengan segala siksanya, ini menggunakan metode tersebut. Jadi mungkin itu saja sedikit 10 menit yang bisa kita sampaikan sehubungan dengan materi ini. Mungkin kedepannya kita akan diskusikan. Kami harapkan kesempurnaannya daripada kawan-kawan sekalian, terutama kepada dosen kita, pembimbing kita. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ya presentasi dari Pak Muhsin dan Pak Asmui ya. Sebenarnya jujur ya, saya kadang suka susah untuk membedakan mana Pak Asmui, mana Pak Muhsin, tapi ya lama-lama terbiasa juga. Silakan bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, silakan. Tidak hanya pertanyaan sebenarnya. Jadi kalau misalnya tadi terlalu cepat atau kurang jelas, makalah dari pemateri sudah ada di grup ya, metodologi penelitian ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi hari ini ada dua tadi ya, ada dua yang maju, yaitu yang pertama Pak Muhsin dengan judul penelitian berdasarkan kualitatif dan kuantitatif Qur'ani. Yang kedua Pak Asmui ya. Marzuki, Chef. Oh ya, maaf. Ya, Pak Asmui dan Pak Marzuki tadi. Pak Marzuki penelitian berdasarkan kualitatif dan kuantitatif Qur'ani, dan Pak Asmui ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan ya.
Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Hari ini ada 2 materi yang telah dipaparkan oleh pemateri. Ya, yang pertama dari Pak Marzuki, metode kualitatif dan kuantitatif Qurani, dan yang kedua dari Pak Asmui ya, petunjuk Al-Quran tentang belajar dan pembelajaran. Silakan. Izin Pak Surya. Silakan Pak Firdaus, ditujukan pertanyaan kepada siapa? Ya, pertanyaannya. Mungkin kepada Pak Marzuki dulu lah, karena yang kedua tadi agak ini saya, agak ya kecepatan lah ya, sulit mengikutinya. Ya yang ingin saya tanyakan begini, titik perbedaan ya metode kualitatif ataupun kuantitatif secara inilah, secara mudahnya lah, mungkin tolong Pak Marzuki menjelaskan apakah bisa kita kategorikan dua poin saja ataupun beberapa poin saja, letak titik perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua begini, ini kan kualitatif Qur'ani ya. Kalau ada juga yang saya baca ya, perbedaan, tapi menurut tokoh itu banyak sekali ya perbedaan. Sebenarnya pembahasan ini bagus juga kan, apalagi kita ini mau mau menulis tesis, pasti ya menggunakan inilah di antara dua ini, metode ini. Nah, ada yang saya baca perbedaannya itu, kalau kualitatif ini bersifat ya sosial ya, lebih kepada sosial dan juga makna budaya. Kemudian kalau kuantitatif ini mengukur fakta ya, fakta ini, fakta di lapangan. Ini bagaimana pandangan Pak Marzuki, letak titik perbedaan yang mendasar lah antara kualitatif dan kuantitatif pada pendekatannya dalam mengkaji Al-Quran, sampai di mana cakupan yang bisa kita gunakan dalam meneliti ya yang bersifat Quran ini, supaya kita juga bisa memilih kan mana yang kualitatif atau kuantitatif. Mungkin itu saja dari saya, Pak Marzuki. Syukran. Terima kasih pada Pak Firdaus atas pertanyaannya. Kita keep dulu ya, Pak Marzuki mungkin bisa mempersiapkan jawabannya. Apa sih titik perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif, itu aja. Oke, masih ada lagi yang mau ditanyakan kepada pemateri, mungkin kepada Pak Asmui ya. Biar saja ya. Kalau malu bertanya secara langsung bisa dituliskan ke dalam kolom komentar ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya tentang materi yang kedua, yaitu petunjuk Al-Quran tentang belajar dan pembelajaran. Silakan kepada teman-teman. Sekali lagi saya sampaikan, mungkin ada yang masih baru bergabung ya. Kita tadi sudah mulai tepat pukul 4, sudah ada 2 pemateri hari ini. Yang pertama dari Pak Marzuki yang telah menyampaikan isi materinya pembelajaran kualitatif dan kuantitatif Qur'ani. Sedangkan pemateri kedua yaitu Pak Asmui yang membahas tentang petunjuk Al-Quran tentang belajar dan pembelajaran. Nah, apabila teman-teman tadi mungkin tidak fokus atau ketinggalan ya materinya, bisa dibaca kembali materinya di grup kita, apakah itu di grup Magister ataupun di grup Metopel IAT ya. Kalau ada yang nggak jelas bisa ditanyakan. Ada yang lagi yang ingin bertanya, silakan. Masih banyak waktu kita ya. Baik, sambil menunggu silakan Pak Marzuki mungkin bisa dijawab ya pertanyaan dari Pak. Ya, baik. Silakan Pak. Terima kasih Ustadz Firdaus dan Sir Surya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allah. Secara singkat bahwa tujuan dari segi tujuan akhir penelitian kualitatif dan
kuantitatif, apa perbedaannya? Dari beberapa sumber dan para pakar yang kita teliti, yang kita baca di buku-buku, bahwa tujuan akhir metode penelitian kualitatif ialah memahami atau memperoleh pemahaman mengenai sesuatu masalah, fenomena gejala, sesuatu problem yang diangkat secara teliti dan secara mendalam. Jadi dia kualitatif ini dari asal kata kualitas. Jadi dia bagaimana berkualitas, tentunya harus dengan cara yang lebih mendalam begitu. Dari kata kualitas. Ya itu jadi dia harus diteliti secara mendalam. Nah dari ini kan bisa dipahami dia perlu cara-cara dan metode-metode yang pendekatan agar dapat diselesaikan dengan secara mendalam. Sedangkan kuantitatif itu dimaksudkan tidak secara mendalam gitu. Itu memperoleh penjelasan secara umum gitu, atau secara lazim disebut dengan general, secara umum. Nah, tentunya karena dia dari asal kata kuantitas, maka dia cukup diwakilkan saja secara umum gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan pertanyaan Ustadz Firdaus yang kedua tadi, dari pemahaman kami bahwa bukan Al-Qur'annya yang diteliti, tetapi praktek Quran atau yang diamalkan Al-Quran ini di sekitar masyarakat begitu. Jadi misalnya di sebuah pesantren dibuat tradisi hataman, setiap hatam juz amma misalnya. Itu diteliti, bisa secara kualitatif, itu secara mendalam gitu. Nanti perlu data, perlu wawancara kepada responden, kepada orang yang bersangkutan, kepada objek orang yang hafal Quran tadi secara mendalam gitu, terus-menerus gitu ya. Itu kalau kualitatif. Tapi secara kuantitatif secara sekedar saja gitu. Misalnya bagaimana kalian menghafal Quran, bagaimana caranya, berapa bulan baru selesai misalnya. Cara yang paling efektif bagaimana, waktunya kapan begitu. Tapi kalau kualitatif semua ditanya secara detail, secara mendalam, sehingga menghasilkan sebuah informasi bahwa tahfiz Quran di tempat ini begini gitu, secara kualitatif gitu. Tapi secara kuantitatif dia hanya secara umum saja, bahwa di tempat ini ada hafal Quran, begini caranya, sekedar saja secara umum, general gitu. Nah, itu yang harus kita pahami ya, itu yang harus kita pahami. Kemudian karena karena tujuannya semuanya memperoleh penjelasan ya, kemudian ilmu gitulah bahasanya, maka secara umum gejala yang diteliti, maka yang pokok adalah dalam kualitatif misalnya dia hanya keterwakilan responden saja. Misalnya orang yang hafal Quran itu 10 orang. Cukup diwawancarain misalnya atau diminta datanya dengan kuesioner atau data secara satu orang saja cukup. Itu kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif itu semua yang 10 orang itu harus diwawancarai, harus diminta penjelasannya yang 10 orang misalnya. Karena dari kualitas. Nah, oleh karena itu para pakar mengatakan bahwa kalau seseorang menggunakan metode kualitatif, karena ini adalah secara mendalam, maka butuh waktu yang sangat lama. Kenapa sangat lama? Karena tadi ada media-media yang digunakan untuk mendapatkan ilmu tadi, untuk mendapatkan informasi yang mendalam tadi, ya, dengan partisipannya, dengan menuju ke lokasi untuk wawancaranya, untuk mendapatkan informasi, maka dia tentunya butuh waktu yang lama. Itu kalau kualitatif. Nah, makanya memerlukan waktu yang berlama-lama, ya, dengan partisipan penelitian tersebut, ya, dengan partisipan penelitian dari kualitatif tadi. Nah, jadi kalau dia kuantitatif tidak lama, dia cuma sebentar saja karena dia adalah secara umum general saja, begitu ya. Nah, ini mungkin saya rangkum antara pertanyaan pertama dengan pertanyaan kedua.
Kalau sudah dipahami ini, tentunya bisalah kita simpulkan bahwa dalam kualitatif dan kuantitatif dalam Qur'ani, dengan arti bahwa yang kita teliti itu adalah objeknya Quran, atau istilah sekarang yang lagi populer yang dibahas oleh Ustadz Asmu'i tadi, living Quran yang ada di masyarakat, di sebuah komunitas sosial, di semuanya komunitas muslim misalnya, di pesantren, di perkampungan, di perumahan, dan lain sebagainya. Bagaimana mereka mengamalkan Quran misalnya. Bagaimana mereka misalnya seperti tadi, mereka hafal Quran, semua tukang sate Padang, semua hafal Quran misalnya. Itu diteliti. Bagaimana semua tukang sate, jual sate Padang, hafal Quran. Nah, boleh digunakan metode kualitatif atau kuantitatif gitu. Tergantung kita sebagai peneliti, mana yang kita lebih relevan dengan mana yang kita sukai dan mana yang lebih kita membantu untuk diri kita sebagai peneliti begitu. Atau misalnya itulah sebagai contoh, atau mahasiswa UIN Fakultas Usuluddin semuanya hafal Quran juz 30 misalnya. Misalnya ini, atau 30 juz. Nah, ini perlu diteliti secara objek penelitian kita. Ini yang maksud yang saya pahami dari penelitian Qur'ani yang kita sebutkan tadi. Dengan demikian, metode penelitian kualitatif pada dasarnya adalah metode pemaknaan atau interpretasi terhadap sebuah fenomena atau peristiwa yang terjadi, baik pada pelakunya maupun produk dari tindakannya. Seperti tadi, hafal Quran, ya. Yang diteliti adalah orangnya dan bagaimana cara menghafal Qurannya di sebuah komunitas tersebut. Ya. Kemudian tentu saja untuk bisa memaknai secara mendalam suatu fenomena atau peristiwa atau kejadian itu, pengumpulan datanya yang berbeda dengan metode penelitian kuantitatif. Jika metode penelitian kuantitatif mengandalkan metode kuesioner, tes atau pengukuran dan dokumentasi, maka metode penelitian kualitatif hanya mengandalkan metode wawancara mendalam. Ya, karena kita ingin memperoleh yang secara kualitas mendalam, tentunya dia harus diwawancarai. Kemudian harus observasi, partisipan yang kita kunjungi itu observasi betul ke lapangan begitu. Nah, kalau kuantitatif hanya sekedar dapat informasi umum saja begitu. Nah, dan tentunya juga kalau kualitatif dia harus diskusi kelompok dengan latar-latar ilmiah, alamiah dan lain sebagainya. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi. Maka jika kualitas dari penelitian kuantitatif sangat tergantung pada kualitas metode perolehan data, maka kualitas pada penelitian kualitatif sangat tergantung pada peneliti itu sendiri. Sejauh mana dia semangat dalam mengejar informasi daripada yang diteliti. Semakin peneliti berpengalaman ya dalam mewawancarai, dalam observasi, dalam terjun ke lapangan objek yang diteliti, ya, maka hasil penelitian akan semakin berkualitas. Itulah kalau kualitatif. Jadi tergantung kepada peneliti atau orang yang meneliti itu sendiri. Nah, inilah mungkin secara rangkuman lah kalau bahasa kitanya. Karena kalau kita lihat pendapat-pendapat para pakar sangat banyak, apalagi kalau kita merujuk kepada pakar-pakar dari filsafat dari luar Eropa dan lain sebagainya, dari luar sana, dari barat gitu. Nah, inilah mungkin Ustadz Firdaus yang bisa saya sampaikan. Ya, tentunya kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Sir Surya untuk bisa menggulirkan kuliah ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jawaban yang cerdas ya Pak Marzuki ya. Bahwasanya satu topik itu bisa menjadi kualitatif dan kuantitatif tergantung bagaimana kita nanti menelitinya. Silakan Ustadz Hadi ya. Mas Hadi, tadi ada yang ingin mau disampaikan atau ditanyakan, silakan Mas Hadi. Ditujukan pertanyaan kepada siapa? Pak Marzuki atau Pak Asmu'i? Mas Hadi Gunawan, apakah dengar? Mas Hadi? Yes, Tadi ada yang ingin ditanyakan, silakan ditujukan pada siapa pertanyaannya? Kita masih ada. Enggak ada, tadi angkat tangan. Oh, terpencet, Sir. Oh, terpencet. Enggak ada yang mau disampaikan, kira-kira. Biasa ada yang mau disampaikan. Oh, aman.
Aman. Oke, kita kembalikan dulu ke Pak Firdaus atas jawaban dari Pak Marjuki. Gimana Pak Firdaus? Apakah Bapak puas dengan jawaban dari Pak Marjuki tentang apa ya? Puas, Tadi udah puas. secara detail banget sih. Sebenarnya banyak Oh, juga yang ingin alhamdulillah. kita bahas Jadi mengenai apa, apalagi letak gimana? kepada pembahasan. Ya. Oke, baik teman-teman yang lain, ada lagi yang ingin ditanyakan karena ini pertemuan kita yang terakhir yang ke-15 ya. Jadi minggu depan kita sudah tidak ada pertemuan lagi, tinggal menunggukan UAS ya. Yang akan kita insya Allah laksanakan pada tanggal 4 sampai 14. Silakan ada teman-teman yang ingin mau bertanya, silakan. Atau memberikan tanggapan. Baik, jika tidak ada, kita kembalikan kepada dosen kita, Dr. Akhir Zain ya. Kepada Al Mukarram, Dr. Akhir Zain MA, kami persilakan untuk memberikan tanggapan atau penyempurnaan dari apa yang telah kita bahas hari ini. Silakan. Baik ya, saya John menambahi sedikit saja karena lagi di jalan ini. Pertama tadi apa yang dijawab oleh pemakalah, saya rasa itu sudah lengkap dan sudah memadai tentang penjelasan kualitatif dan kuantitatifnya. Tapi karena persoalan kajian kita kajian Al-Quran, kedua-duanya sah saja dilakukan. Apakah bentuknya kualitatif maupun kuantitatif. Kalau kualitatif itu kan bertumpu pada kekuatan analisis, dan itu hampir semua metode yang digunakan mufassir itu sifatnya kualitatif. Tapi ketika ada metode lughawi, metode kebahasaan, maka kecenderungan itu lebih mengarah kepada kuantitatif. Nah, misalnya di dalam Al-Quran itu ada berapa kali disebut kata-kata kufur, ada disebut berapa kata-kata zalim. Nah, itu kalau kita masuk kepada Al-Qurannya, kalau kita masuk kepada living Qurannya, itu tergantung kepada si peneliti, dia mau melakukan metode apa, maukah kuantitatif atau yang kualitatif. Tadi juga sudah dijelaskan oleh pemakalah. Itu sudah pas kan begitu. Cuman yang perlu kita pahami adalah bahwa kajian Al-Quran itu ada langsung kepada teks Al-Quran itu sendiri atau yang di luar teks. Tadi juga disebutkan contoh bagaimana perilaku suatu masyarakat terhadap penghormatan mereka kepada Al-Quran. Nah, udah itu bagaimana suatu pesantren menyikapi keberadaan Al-Quran itu. Kalau sudah begitu bentuknya, maka kajian Al-Quran itu tidak lagi yang dimaksud kepada teks, tapi apa yang di luar dari teks itu sendiri. Itu juga menarik. Apa yang digunakan kualitatif atau kuantitatif, nah itu terserah kepada objek yang diteliti dan juga kepada kemauan si peneliti sendiri, metode apa yang mau digunakan begitu. Jadi saya tak apalah begitu banyak kali barangkali yang memberikan tanggapan tentang ini. Saya melihat ini sudah cukup. Mungkin ada beberapa kisi yang mau saya sampaikan. UAS kita itu berbentuk tugas ya. Jadi perbaikilah tugas-tugas yang sudah diberikan kepada saudara, dan itulah merupakan ujian dan sekaligus itu juga merupakan nilai akhir. Nah, jadi oleh karena itu perbaiki
bagi yang sudah siap barangkali melakukan perbaikan karena dia makalah pertama, itu boleh di-share ke saya langsung. Kita harus berikan limit kapan terakhir makalah itu dikumpulkan. Jadi kalau menurut saya makalah itu dikumpulkan tadi ada di share kalender akademik ya Pak Surya ya. Iya ya Ustaz. Nah, Sudah di-share. itu kapan di sana UAS? Tanggal 4 sampai 14 Januari. Kalau begitu begini. 31 Desember adalah batas mengumpulkan akhir tugas mata kuliah penelitian Al-Quran ini ya. Berarti masih ada waktu sekitar 14 hari lagi. Merevisi Iya, direvisilah makalah-makalah yang nanti itu dikirimkan kepada Bapak melalui apa? Di-share aja, di-share ya. Bisa dipahami tuh? Bisa Ustaz. Bisa. Jadi baiklah kalau begitu, karena ini merupakan perkuliahan kita terakhir. Ya, mohon maaflah mungkin barangkali ada hal-hal yang kurang cocok untuk disampaikan. Karena perkuliahan kita ini ala kadarnya dalam suasana daring, tentu berbedalah dengan tatap muka.